Berikut masa penjajahan dari 1000 lebih wawasan kebangsaan yang bisa unggulkan poin kamu. Jangan lupa subscribe dan berikan saran di kolom komentar ya. Semangat belajar! Siapa bangsa Eropa pertama yang datang ke Indonesia? Bangsa Portugis. Kapan Portugis pertama kali datang ke Indonesia? Tahun 1511 Masehi ke Malaka, lalu ke Maluku tahun 1512. Siapa tokoh Portugis yang pertama kali sampai ke Maluku? Francisco Serra. Apa tujuan kedatangan Portugis ke Indonesia? Mencari rempah-rempah dan menyebarkan agama Katolik. Apa kerajaan lokal yang pertama kali menjalin hubungan dengan Portugis? Kesultanan Ternate. Mengapa Ternate menerima Portugis? Untuk melawan Tidore yang menjadi saingan utama. Apa bentuk kerjasama awal antara Portugis dan Ternate? Mendirikan benteng dan saling membantu dalam perang. Apa nama benteng Portugis di Ternate? Benteng São João Baptista. Apa dampak negatif kerjasama dengan Portugis? Campur tangan Portugis dalam urusan kerajaan dan munculnya konflik. Apa penyebab Portugis ditolak oleh banyak rakyat Indonesia? Sikap monopoli dagang dan penyebaran agama secara paksa. Siapa tokoh lokal yang menentang Portugis di Maluku? Sultan Hairon dan putranya Sultan Baabullah dari Ternate. Apa tindakan Sultan Baabullah terhadap Portugis? Mengusir Portugis dari Ternate pada tahun 1575. Setelah Portugis, bangsa Eropa mana yang datang ke Indonesia? Bangsa Spanyol, Inggris, dan Belanda. Apa nama pelot Belanda pertama yang datang ke Indonesia? Cornelis de Houtman. Kapan Cornelis de Houtman tiba di Indonesia? Tahun 1596 di Banten. Apa reaksi rakyat Banten terhadap Cornelis de Houtman? Menolak karena sikap kasar dan tidak menghormati adat. Kapan VOC didirikan? Tahun 1602 di Belanda. Apa kepanjangan VOC? Verenigd Oost-Indisch Company. Apa tujuan pembentukan VOC? Menguasai perdagangan Asia dan menghindari persaingan antar pedagang Belanda. Siapa gubernur jenderal pertama VOC di Indonesia? Peter Booth. Di mana pusat VOC di Indonesia? Batavia, sekarang Jakarta. Siapa gubernur jenderal VOC yang memindahkan pusat ke Batavia? Jan Pieterszoon Koen. Apa yang dilakukan JP Koen untuk mendirikan Batavia? Menghancurkan Jayakarta dan membangun kota baru bergaya Belanda. Apa sistem monopoli yang dijalankan VOC? Membeli hasil bumi dari petani dengan harga murah dan menjual mahal di Eropa. Apa tanaman yang dimonopoli oleh VOC? Rempah-rempah seperti pala, cengkeh, lada. Apa tindakan VOC terhadap petani yang melanggar perjanjian monopoli? Menghukum dan menghancurkan tanaman ekstirpasi. Apa itu ekstirpasi? Pengerusakan tanaman rakyat agar hasil panen sesuai kuota VOC. Apa itu hak oktroy VOC? Hak istimewa untuk mencetak uang, membentuk tentara, dan membuat perjanjian. Apa bentuk kekuasaan VOC di luar perdagangan? VOC juga menjalankan pemerintahan dan militer di daerah jajahan. Apa penyebab utama kekayaan VOC? Monopoli dagang, pajak, dan kerja paksa. Apa sebab utama kebangkrutan VOC? Korupsi, perang terus-menerus, dan biaya administrasi yang tinggi. Kapan VOC dibubarkan? Tahun 1799. Setelah VOC bubar, siapa yang mengambil alih kekuasaan di Indonesia? Pemerintah Kerajaan Belanda. Apa nama sistem pemerintahan Belanda di Indonesia setelah VOC? Pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Apa kebijakan kolonial awal yang berdampak besar? Sistem tanam paksa Kaltoorsstelsel. Apa itu Kaltoorsstelsel sistem tanam paksa? Kebijakan memaksa rakyat menanam tanaman ekspor untuk Belanda. Siapa pencetus tanam paksa? Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Kapan tanam paksa diberlakukan? Tahun 1830. Apa tanaman utama dalam tanam paksa? Kopi, tebu, nila, teh, tembakau. Apa kewajiban petani dalam tanam paksa? Menyerahkan 1/5 tanah untuk tanaman ekspor dan bekerja 66 hari tanpa upah. Apa akibat dari tanam paksa bagi rakyat? Kelaparan, kemiskinan, kematian massal di beberapa daerah. Apa keuntungan tanam paksa bagi Belanda? Belanda mendapat keuntungan besar dan membayar utang negara The Java Warlock. Apa kritik dari pihak Belanda sendiri terhadap tanam paksa? Edward Douwes Multatuli dalam buku Max Havelaar. Apa isi buku Max Havelaar?
Kecaman terhadap penindasan rakyat Indonesia oleh sistem tanam paksa. Apa dampak jangka panjang tanam paksa terhadap Indonesia? Eksploitasi sumber daya, kerusakan sosial, dan munculnya perlawanan. Apa perang besar yang terjadi selama masa VOC dan kolonial awal? Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Siapa pemimpin perang Diponegoro? Pangeran Diponegoro. Apa penyebab utama perang Diponegoro? Kekecewaan terhadap Belanda yang mencampuri urusan keraton Yogyakarta dan merampas tanah leluhur. Apa taktik perang yang digunakan oleh Diponegoro? Perang gerilya. Apa akibat perang Diponegoro bagi Belanda? Kerugian besar. Biaya perang sangat mahal. Bagaimana cara Belanda menangkap Diponegoro? Menjebaknya melalui perundingan di Magelang. Apa akibat perang Diponegoro bagi rakyat? Kerusakan, penderitaan rakyat, dan pembatasan kekuasaan raja. Apa perang besar lain di Sumatera Barat? Perang Padri 1803 sampai 1837. Apa latar belakang perang Padri? Konflik antara kaum Padri reformis Islam dan kaum adat. Siapa pemimpin kaum Padri? Tuanku Imam Bonjol. Kapan Belanda ikut campur dalam perang Padri? Sejak tahun 1821. Apa taktik Belanda dalam perang Padri? Bermain di dua kubu dan menggunakan politik adu domba. Apa akhir dari perang Padri? Kekalahan kaum Padri dan ditangkapnya Imam Bonjol. Apa perang besar di Bali melawan Belanda? Perang Puputan. Apa itu Puputan? Perlawanan habis-habisan sampai mati daripada menyerah. Kapan terjadi perang Puputan? Puputan Badung tahun 1906, Puputan Klungkung tahun 1908. Apa alasan Belanda menyerang Bali? Menegakkan aturan kolonial dan menghentikan sistem perhambaan dan upeti. Apa perang besar di Aceh? Perang Aceh 1873 sampai 1904. Siapa pemimpin awal perlawanan Aceh? Cut Nyak Dien, Teku Umar, Panglima Polim. Apa strategi perlawanan rakyat Aceh? Gerilya dan jihad fisabilillah. Apa penyebab lamanya perang Aceh? Dukungan rakyat kuat, medan sulit, dan semangat keagamaan. Bagaimana taktik Belanda mengakhiri perang Aceh? Menggunakan politik David et Impera dan Snakhurgronje sebagai penasihat. Siapa Snakhurgronje? Orang Belanda yang menyamar sebagai Muslim untuk memahami strategi perlawanan Aceh. Apa kebijakan setelah Belanda menguasai penuh Aceh? Militerisasi wilayah dan penindasan keras terhadap ulama. Apa perlawanan besar di Banjarmasin? Perang Banjar 1859 sampai 1905. Siapa tokoh utama dalam Perang Banjar? Pangeran Antasari. Apa alasan perlawanan di Banjar? Penolakan terhadap intervensi Belanda dalam pengangkatan raja. Apa hasil Perang Banjar? Kekalahan rakyat dan dihapuskannya Kesultanan Banjar. Apa kebijakan politik Belanda setelah menguasai seluruh Nusantara? Politik etis ethical policy. Apa tujuan politik etis? Memperbaiki kehidupan rakyat sebagai balasan atas penderitaan zaman tanam paksa. Apa isi utama politik etis? Irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Siapa tokoh Belanda pendukung politik etis? Konrad Theodor van Deventer. Apa dampak pendidikan dari politik etis? Lahirnya kaum terpelajar Indonesia priayi. Guru, dokter, apa lembaga pendidikan yang didirikan Belanda? Hallens Inlandse School Hees, ITU via Mulo. Apa hasil utama dari politik etis bagi perjuangan Indonesia? Munculnya kesadaran nasional dan organisasi pergerakan. Apa organisasi modern pertama di Indonesia? Budi Utomo. Kapan Budi Utomo didirikan? 20 Mei tahun 1908. Siapa pendiri Budi Utomo? Dr. Sutomo dan para pelajar Asti Ovia. Apa tujuan Budi Utomo? Meningkatkan pendidikan dan kemajuan bangsa melalui kebudayaan. Mengapa Budi Utomo dianggap awal kebangkitan nasional? Karena menjadi organisasi nasional pertama yang digerakkan oleh kaum terpelajar. Apa organisasi politik pertama yang bersifat Islam di Indonesia? Sarekat Islam SIG. Siapa tokoh penting Sarekat Islam? Hao S. Cokroaminoto. Apa tujuan awal Sarekat Islam? Melindungi pedagang pribumi dari persaingan tidak adil dan memperjuangkan hak rakyat. Apa organisasi perempuan pertama di Indonesia? Putri Mardika. Apa peran perempuan dalam pergerakan nasional? Mendirikan sekolah, aktif dalam organisasi, dan ikut dalam perlawanan.
Apa organisasi pemuda yang mengusung semangat persatuan bangsa? Yang Jave, yang Sumatera, yang Ambon, dan lain-lain. Apa peristiwa penting pada 1928 yang melibatkan para pemuda? Sumpah Pemuda. Apa isi Sumpah Pemuda? Bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan. Indonesia. Kapan Sumpah Pemuda diikrarkan? 28 Oktober tahun 1928. Apa lagu yang pertama kali diperdengarkan saat Sumpah Pemuda? Indonesia Raya ciptaan Wade Rudolf Supratman. Apa makna penting Sumpah Pemuda? Menyatukan berbagai suku dan organisasi menjadi bangsa Indonesia. Apa partai politik nasional pertama di Indonesia? Partai Nasional Indonesia PNI. Siapa tokoh utama pendiri PNI? Soekarno. Apa tujuan PNI? Kemerdekaan Indonesia secara politik, ekonomi, dan sosial. Apa reaksi Belanda terhadap PNI? Menangkap para pemimpin dan membubarkan organisasi. Apa bentuk perlawanan baru setelah organisasi dilarang? Pergerakan bawah tanah, media, dan pendidikan. Apa organisasi pergerakan Islam yang aktif secara sosial dan pendidikan? Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Apa gerakan perlawanan radikal yang muncul pada 1926 dan 1927? Pemberontakan PKI di Banten dan Sumatera Barat. Apa hasil dari pemberontakan PKI tersebut? Gagal dan ditindak keras oleh Belanda. Apa organisasi yang dibentuk Belanda untuk mengakomodasi aspirasi lokal? Volksraad Dewan Rakyat. Apa kelemahan Volksraad? Hanya bersifat penasihat dan tidak memiliki kekuasaan nyata. Apa bentuk media perjuangan bangsa Indonesia? Surat kabar, majalah, pamflet, dan buku. Apa contoh surat kabar perjuangan nasional? Medan Prijaji, Suara Muhammadiyah, Otoesan Hindia. Apa yang dimaksud dengan politik asosiasi? Ada untuk menyatukan Indonesia sebagai bagian dari kerajaan Belanda. Siapa tokoh penggagas politik asosiasi? Dr. Sutomo dan Van Deventer. Apa reaksi nasionalis terhadap politik asosiasi? Menolak karena dianggap menjajah secara halus. Apa tujuan utama Gerakan Nasional Indonesia? Kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Apa reaksi Belanda terhadap nasionalisme yang menguat? Penangkapan tokoh, pembubaran partai, dan pembuangan ke daerah terpencil. Siapa saja tokoh yang pernah dibuang oleh Belanda? Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir, Tan Malaka. Apa tempat pembuangan tokoh nasional? Bovendigul, Ende, Bengkulu, dan Banda Neira. Apa organisasi bentukan Belanda untuk mengontrol umat Islam? Partai Islam Indonesia didorong pengaruh pemerintah. Bagaimana Belanda menekan pergerakan nasional? Melalui undang-undang kolonial, sensor media, dan militer. Apa bentuk perlawanan masyarakat pedesaan? Gerakan milenarian, keagamaan, dan lokal seperti Sarekat Dagang Islam. Apa peristiwa penting menjelang akhir kekuasaan Belanda? Kedatangan Jepang dan kekalahan Belanda pada Perang Dunia Kedua. Apa sikap rakyat terhadap kedatangan Jepang awalnya? Banyak yang menyambut karena mengira Jepang akan membebaskan Indonesia. Apa dampak penjajahan Belanda selama 3,5 abad? Eksploitasi ekonomi, kerusakan sosial, ketimpangan pendidikan, dan munculnya nasionalisme. Kapan Jepang masuk ke Indonesia? Tahun 1942. Apa sebab Jepang bisa mengalahkan Belanda? Jepang menang cepat dalam Perang Pasifik dan Belanda kalah persenjataan. Kapan Belanda menyerah kepada Jepang di Indonesia? 9 Maret tahun 1942. Apa peristiwa penyerahan Belanda kepada Jepang? Penandatanganan Kapitulasi Kalijati. Siapa perwakilan Belanda dalam Kapitulasi Kalijati? Letnan Jenderal Terporten. Apa tujuan utama Jepang menjajah Indonesia? Menguasai sumber daya alam dan tenaga kerja untuk Perang Asia Timur Raya. Apa semboyan Jepang di Indonesia? Saudara tua. Apa propaganda Jepang terhadap rakyat Indonesia? Mengaku membebaskan Asia dari penjajahan Barat. Apa nama wilayah administratif Indonesia di bawah Jepang? Divisi Militer Angkatan Darat ke-25 Sumatera dan ke-16 Jawa dan Madura. Siapa pemimpin tertinggi Jepang di Indonesia? Panglima Militer Jepang di tiap wilayah. Apa bentuk pemerintahan Jepang di Indonesia? Pemerintahan militer. Apa akibatnya bagi rakyat Indonesia dari pemerintahan militer Jepang? Kehidupan diawasi ketat, banyak larangan, dan tekanan hidup meningkat.
Apa bahasa yang digunakan selama pendudukan Jepang? Bahasa Indonesia dan Jepang. Apa organisasi yang dibentuk Jepang untuk memobilisasi rakyat? Putera, Jawa Hokokai, dan PETA. Apa itu Putera? Pusat Tenaga Rakyat Organisasi Propaganda Jepang yang dipimpin tokoh Indonesia. Siapa tokoh nasional yang memimpin Putera? Ir. Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, K.H. Mansur. Mengapa Putera dibubarkan? Jepang merasa organisasi itu lebih menguntungkan kaum nasionalis. Apa organisasi pengganti Putera? Jawa Hokokai. Apa tujuan Jawa Hokokai? Menggalang rakyat untuk mendukung perang Jepang. Apa itu Seinandan? Organisasi pemuda pelatihan semi militer. Apa itu Kaibodan? Organisasi pembantu polisi sipil. Apa itu Fujinkai? Organisasi perempuan untuk mendukung logistik perang Jepang. Apa itu Heiho? Pasukan pembantu tentara Jepang dari kalangan pribumi. Apa itu PITA? Pembela tanah air pasukan militer bentukan Jepang dari rakyat Indonesia. Siapa tokoh terkenal dari PITA? Sudarsono, Supriyadi, Gatot Mangkupraja. Apa tujuan Jepang membentuk PITA? Melatih rakyat agar bisa membantu mempertahankan wilayah dari sekutu. Apa penderitaan utama rakyat pada masa Jepang? Kerja paksa Romosha, kelaparan, kekerasan, dan tekanan psikologis. Apa itu Romosha? Pekerja paksa untuk proyek Jepang seperti jalan, rel, dan bunker. Apa akibat kerja Romosha? Banyak rakyat meninggal karena kelaparan dan penyakit. Apa dampak ekonomi pendudukan Jepang? Inflasi tinggi, distribusi pangan terganggu, dan kelangkaan barang. Apa sistem pangan selama Jepang? Rakyat dipaksa menyerahkan hasil panen dan dibatasi konsumsinya. Apa kebijakan Jepang terhadap pendidikan? Dibatasi, digunakan sebagai alat indoktrinasi dan latihan fisik. Apa isi pelajaran selama pendudukan Jepang? Bahasa Jepang, loyalitas kepada kaisar, dan kerja keras. Apa kebijakan Jepang terhadap media dan hiburan? Dikontrol ketat, hanya yang mendukung propaganda Jepang yang diizinkan. Apa alat propaganda Jepang? Radio, film, selebaran, dan lagu-lagu nasionalisme Asia Timur Raya. Apa itu gerakan 3 bukaan diafragma? Jepang pemimpin Asia, pelindung Asia, cahaya Asia. Apa sikap rakyat terhadap Jepang setelah beberapa waktu? Awalnya mendukung, lalu kecewa dan mulai melakukan perlawanan. Apa perlawanan besar terhadap Jepang oleh anggota PETA? Pemberontakan PETA di Blitar tahun 1945. Siapa pemimpin pemberontakan PETA di Blitar? Supriyadi. Apa hasil dari pemberontakan Blitar? Gagal, banyak tokoh ditangkap atau dibunuh. Apa reaksi Jepang terhadap pemberontakan PETA? Menangkap dan mengeksekusi pemimpin, serta meningkatkan pengawasan. Apa alasan Jepang memberi pelatihan militer kepada rakyat Indonesia? Untuk memperkuat pertahanan Jepang menghadapi sekutu. Apa manfaat tidak langsung dari pelatihan militer Jepang bagi Indonesia? Melatih disiplin, organisasi, dan membentuk calon pejuang kemerdekaan. Apa dampak politik dari dibentuknya organisasi seperti PITA dan Seinandan? Munculnya kesadaran nasional dan semangat perjuangan. Apa alasan Jepang membentuk BPUPKI? Untuk menarik dukungan rakyat Indonesia saat Jepang terdesak dalam perang. Apa kepanjangan BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kapan BPUPKI dibentuk? 29 April tahun 1945. Berapa jumlah anggota BPUPKI? 69 orang tokoh Indonesia. Siapa ketua BPUPKI? Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Apa tujuan utama BPUPKI? Menyelidiki dan merumuskan dasar negara serta persiapan kemerdekaan Indonesia. Apa sidang pertama BPUPKI? 29 Mei 1 Juni tahun 1945. Apa pembahasan utama sidang pertama BPUPKI? Dasar Negara Indonesia Merdeka. Siapa tokoh yang mengusulkan dasar negara dalam sidang BPUPKI? Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Supomo, dan Ir. Soekarno. Apa usulan dasar negara dari Muhammad Yamin? Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Apa usulan dasar negara dari Supomo? Negara persatuan, kekeluargaan, musyawarah, dan integrasi sosial. Apa usulan dasar negara dari Soekarno? Pancasila. Kapan Soekarno menyampaikan pidato Pancasila?
1 Juni tahun 1945. Apa isi 5 sila yang diajukan Soekarno? Pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau pre-kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Apa nama dokumen hasil rumusan dasar negara dari BPUPKI? Piagam Jakarta, Jakarta Charter. Kapan Piagam Jakarta dirumuskan? 22 Juni tahun 1945. Apa isi penting Piagam Jakarta? Rumusan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar. Apa isi sila pertama dalam Piagam Jakarta? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mengapa sila pertama Piagam Jakarta diubah? Agar lebih inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia yang beragam agama. Apa nama panitia kecil yang menyusun Piagam Jakarta? Panitia 9. Siapa saja anggota Panitia 9? Iya, Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, K. H. Wahid Hashim, Abi Koesno Kokrosujoso, dan lain-lain. Apa itu PPKI? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kapan PPKI dibentuk? 7 Agustus tahun 1945. Siapa ketua PPKI? Iya, Soekarno. Apa tujuan dibentuknya PPKI? Melanjutkan tugas BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apa yang menyebabkan Jepang mempercepat proses kemerdekaan Indonesia? Jepang kalah perang dan sekutu semakin mendekat. Kapan bom atom dijatuhkan di Hiroshima? 6 Agustus tahun 1945. Kapan bom atom dijatuhkan di Nagasaki? 9 Agustus tahun 1945. Apa dampak dari bom atom terhadap Jepang? Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kapan Jepang menyerah kepada sekutu? 15 Agustus tahun 1945. Apa pengaruh kekalahan Jepang terhadap Indonesia? Memberi peluang untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Apa organisasi pemuda yang mendesak kemerdekaan segera diumumkan? Golongan Muda. Siapa tokoh-tokoh dari golongan muda? Sultan Syahrir, Wikana, Chairul Saleh, Darwis. Apa pendapat golongan muda tentang kemerdekaan? Harus diproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Apa peristiwa Rengas Dengklok? Penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan muda ke Rengas Dengklok untuk mendesak proklamasi. Apa alasan penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok? Agar tidak terpengaruh Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan. Kapan peristiwa Rengas Dengklok terjadi? 16 Agustus tahun 1945. Siapa yang menjamin keselamatan Soekarno-Hatta agar kembali ke Jakarta? Laksamana Meida dari Jepang. Silahkan ke playlist untuk seri lengkap ya. Semoga sukses!